Saat aku melahirkan, suami dan keluarganya malah pergi liburan. Mereka tak sadar selama ini menumpang hidup padaku. Ku tarik biaya 50 juta per bulan untuk mereka. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku tidak tahu harus menangis atau tertawa saat melihat bayi mungil itu lahir ke dunia. Tangisku pecah di ruang bersalin. Tapi bukan hanya karena bahagia, juga karena perih. Perih karena di saat aku menahan sakit luar biasa, orang yang seharusnya menggenggam tanganku justru sedang bersenang-senang di Bali. Ya, Dani, suamiku. Lelaki yang dulu kukira akan menjadi rumah, nyatanya hanya mampir untuk beristirahat sebentar sebelum berangkat ke pelarian berikutnya. Aku menikah dengan Dani 3 tahun lalu. Dia tampan, pandai berbicara, dan selalu membuatku merasa istimewa. Waktu itu, aku benar-benar percaya padanya. Dia datang padaku bukan hanya membawa cinta, tapi juga keluarga besar yang seolah penuh kasih. Padahal, belakangan aku sadar, kasih mereka hanya muncul kalau ada uang di tanganku. Aku bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan investasi besar. Gajiku cukup untuk hidup nyaman. Aku tak pernah keberatan membantu Dani yang sedang membangun bisnisnya, atau menanggung biaya rumah tangga karena katanya, usahanya baru mulai berkembang. Aku percaya, karena cinta kadang membuat logika ikut tidur. Awalnya, aku tak pernah hitung-hitungan. Aku biayai renovasi rumah, cicilan mobil, bahkan kadang membayar kartu kredit ibu dan adiknya Dani. Semua kulakukan dengan ikhlas, dengan harapan kelak kami akan berjalan bersama, membangun masa depan. Tapi semakin lama, aku sadar aku berjalan sendirian. Mereka hanya menumpang di pundakku, tertawa saat aku terengah. Hari itu aku melahirkan lebih cepat dari perkiraan. 3 minggu lebih awal. Pagi-pagi aku sudah merasakan kontraksi hebat. Sementara Dani baru saja mengunggah foto di Instagram. Dia dan keluarganya sedang di bandara. Captionnya membuatku ingin melempar ponsel. Liburan keluarga kecil. Waktunya healing. Healing, katanya. Sementara aku berjuang antara hidup dan mati di ranjang rumah sakit. Aku menelponnya berkali-kali. Tak diangkat. Pesanku hanya dibaca. Aku berjuang sendirian. Ibu kandungku sudah meninggal, ayahku di luar kota, dan aku tak punya banyak saudara di Jakarta. Jadi, aku menandatangani surat persetujuan operasi sendiri, dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh saat suster menenangkan. Tenang, Bu. Bayinya kuat. Dan ketika tangisan pertama itu terdengar, aku merasa seperti patah sekaligus utuh dalam waktu bersamaan. Aku melahirkan sendirian, tapi juga melahirkan kekuatan baru yang tak pernah kukenal sebelumnya. Beberapa jam kemudian, setelah kondisiku stabil, aku membuka ponsel. Masih tak ada kabar dari Dani. Hanya notifikasi, story baru dari Dani. Mereka sudah tiba di Bali. Tersenyum lebar di tepi pantai. Adiknya memegang es krim, ibunya menulis caption. Akhirnya refreshing juga. Terima kasih Dani sayang, udah traktir mama dan adik. Aku terdiam. Menatap layar lama sekali, sampai mataku buram oleh air mata. Aku menatap bayi mungilku di box kecil di samping ranjang. Wajahnya begitu damai. Maaf, nak, bisikku. Mama cuma punya kamu sekarang. 3 hari berlalu. Dani belum juga pulang. Bahkan tidak menelpon. Aku sudah tidak marah, mungkin karena marahku sudah lewat batas, dan yang tersisa hanya kebas. Di hari ketiga itu pula aku membuat keputusan paling gila, tapi paling waras yang pernah kulakukan. Aku akan berhenti membiayai mereka. Aku duduk di kursi rumah sakit dengan laptop di pangkuan. Kutarik semua akses rekening yang selama ini kugunakan untuk menyalurkan uang ke keluarga Dani. Aku blokir kartu tambahan ibunya. Aku berhenti mentransfer bulanan untuk adiknya yang selama ini hanya pura-pura kuliah. Selama ini, aku diam, tapi aku juga mencatat semuanya. Setiap bulan aku menyalurkan sekitar 50 juta untuk kebutuhan mereka. Rumah, mobil, gaya hidup, bahkan liburan. Aku menanggung semuanya tanpa keluh. Tapi sekarang, cukup sudah. Aku mengetik pesan terakhir untuk Dani, lalu menekan kirim.
Kalian senang liburan di atas uangku. Tapi bulan ini aku tarik semuanya. Aku akan tagih 50 juta per bulan mulai bulan depan, sesuai pengeluaran kalian selama ini. Anggap saja aku menyewakan hidupku yang dulu kalian tumpangi. Selamat menikmati sisa liburanmu. Pesan itu terkirim. Centang biru muncul. Tak lama, muncul notifikasi balasan singkat dari Dani. Kak Ira, kamu ngomong apa sih? Aku lagi liburan, jangan ganggu dulu. Aku tersenyum pahit. Dani mungkin belum tahu, liburannya baru saja berakhir. Bukan di Bali, tapi dalam hidupku. Malam itu aku memeluk bayiku erat-erat. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hari-hari ke depan, tapi satu hal pasti. Aku tidak akan lagi menjadi dompet berjalan untuk orang-orang yang bahkan tidak bisa menemaniku saat aku melahirkan. Aku tidak lagi ingin memohon dicintai. Aku hanya ingin hidup dengan damai dan membesarkan anakku dengan martabat. Hari ketiga setelah aku melahirkan, aku memutuskan untuk pulang. Tubuhku masih lemah, tapi hatiku sudah bulat. Aku tidak mau lagi menunggu Dani di rumah sakit seperti orang bodoh yang menanti seseorang yang bahkan tak ingin datang. Suster sempat menatapku ragu saat aku menandatangani surat keluar sendiri. Suaminya nggak jemput, Bu? Aku tersenyum kecil. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Aku menggandeng troli kecil dengan koper bayi dan satu tas berisi pakaianku. Bayiku kugendong dengan hati-hati, dan sopir dari perusahaan menjemputku atas permintaan sekretarisku. Bahkan sopir itu sempat berkata pelan, Bu, Pak Dani belum pulang, ya? Aku hanya menggeleng. Tidak tahu. Tapi mulai hari ini, aku tidak lagi menunggu siapapun. Rumahku terasa asing ketika aku masuk. Masih ada bau parfum mahal milik Dani di ruang tamu. Foto pernikahan kami tergantung di dinding. Aku terlihat bahagia, sedang memegang tangannya dengan senyum yang kini rasanya seperti ejekan. Aku berjalan melewati semua itu tanpa menoleh. Aku langsung menuju kamar utama, membuka lemari, dan mulai menyingkirkan pakaian Dani ke dalam koper besar. Setiap lipatan kain mengingatkanku pada kenangan, dan setiap kenangan kini terasa seperti beban. Kemeja putih yang kupilihkan untuknya saat wawancara kerja pertama kali, jas yang kugunakan untuk memotret prewedding, bahkan sepatu kulit yang dulu kubelikan dengan gajiku sendiri. Aku berhenti sejenak, memandangi koper yang sudah penuh. Cukup, bisikku. Aku menutup koper itu rapat, lalu menyeretnya ke gudang. Sore hari, Dani akhirnya mengirim pesan. Aku udah di bandara. Besok sore baru nyampe rumah. Kamu kenapa sih ngeblokir semua rekening, Kak? Aku hanya membaca tanpa membalas. Aku ingin dia merasakan apa yang selama ini kulalui. Ketidakpedulian, ketidakhadiran, kesepian yang menyesakan. Keesokan harinya, saat Dani pulang, aku sedang menyusui bayi kami di ruang tamu. Ia masuk tergesa, membawa koper, dengan wajah lelah tapi tidak bersalah sedikitpun. Kak, kamu kenapa? Aku panik loh pas tahu rekening dibekukan. Mama marah banget tuh, katanya kamu keterlaluan. Aku menatapnya lama. Panik karena rekening, bukan karena aku hampir mati di ruang bersalin sendirian. Dia tertegun. Kak, aku kan udah bilang, aku cuma liburan sebentar. Lagian kamu kan kuat. Aku yakin kamu bisa. Ya, aku kuat, potongku dingin. Kuat melahirkan sendiri. Kuat bayar semua tagihan, kuat menopang keluargamu. Tapi kekuatanku bukan alasan untuk kau abaikan. Dani terdiam. Dia mencoba duduk di sampingku, tapi aku bergeser. Aku baru tahu, Kak, kamu marah banget ya? Aku menatap wajahnya yang dulu begitu kucintai, tapi kini hanya membuatku muak. Dani, selama 3 tahun ini aku menanggung beban hidup kalian semua. Ibumu, adikmu, bahkan gaya hidup kalian yang lebih tinggi dari penghasilanku sendiri. Tapi tidak satu pun dari kalian yang ingat untuk sekadar menanyakan aku baik-baik saja atau tidak. Dia menarik napas panjang. Kak, jangan bawa-bawa keluarga, dong. Mereka nggak tahu apa-apa. Aku tertawa getir. Mereka tahu, Dani. Mereka tahu aku yang bayar semua. Dan mereka memanfaatkannya. Hari itu aku menunjukkan semua bukti transfer yang selama ini kusimpan, rapi, dalam folder digital.
Setiap bulan, 50 juta. Tercatat rapi atas nama Dani, ibunya, adiknya. Cicilan mobil, apartemen, liburan. Semuanya. Dani menatap layar ponselku dengan wajah pucat. Kamu nyimpen semua ini. Aku bukan orang bodoh, Dani. Aku hanya berpura-pura tidak tahu, supaya kamu punya kesempatan untuk berubah. Tapi ternyata, kamu memilih tetap seperti ini. Dia memijat pelipisnya. Ka, aku janji bakal perbaiki semuanya. Cuma, jangan tarik dukungan ke mama dulu. Mereka, potongku tajam. Mereka bisa kerja. Mereka bisa hidup. Mereka bukan anak kecil. Tapi selama ini, kamu semua memilih hidup dari uangku. Sekarang selesai. Aku berdiri, memeluk bayi kecilku. Mulai bulan depan, aku akan tagih semua pengeluaran yang aku tanggung selama 3 tahun ini. Aku punya catatan lengkap. Aku ingin kamu tahu, aku tidak lagi jadi perempuan yang bisa kamu manfaatkan. Dani menatapku, kali ini dengan tatapan yang campur aduk, marah, takut, tapi juga tidak percaya. Kamu berubah, Ka. Tidak, Dani, jawabku pelan. Aku cuma berhenti membiarkan diriku diinjak. Beberapa hari berikutnya, rumah menjadi dingin. Kami hampir tidak bicara. Dani lebih sering keluar, katanya, mencari uang. Tapi aku tahu, dia hanya kabur dari tanggung jawab. Sementara itu, aku kembali bekerja, meskipun baru beberapa minggu melahirkan. Perusahaan memberiku izin untuk kerja dari rumah, dan aku memanfaatkan waktu itu untuk menyusun rencana finansial baru. Aku ingin menyiapkan masa depan anakku sendiri, tanpa Dani, tanpa beban. Suatu malam, Dani pulang dalam keadaan mabuk. Dia duduk di sofa, menatapku dengan mata merah. Ka, aku stres. Mama nyalahin aku, katanya kamu keterlaluan. Aku diserang terus. Aku cuma pengen tenang, Ka. Aku diam. Lalu perlahan berkata, kamu ingin tenang? Pergilah ke rumah mereka. Bawa semua barangmu. Karena mulai malam ini, aku ingin tenang juga. Dani menatapku lama. Kamu serius? Serius. Aku menatapnya lurus-lurus. Pergi. Aku tidak akan mengusirmu dengan teriakan, tapi aku juga tidak akan menahanmu dengan air mata. Dia menatapku lama, lalu bangkit tanpa suara. Hanya menatap bayi di box sebentar, sebelum melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan, dan keheningan memenuhi rumah. Aku duduk lama di sofa. Tidak menangis. Tidak lagi. Hanya merasa lega. Seolah satu beban besar akhirnya kulepaskan. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Kadang, cinta bukan tentang siapa yang datang, tapi siapa yang berani pergi. Aku pergi dari kebohongan yang kubangun sendiri. Dan mungkin, disitulah aku akhirnya menemukan diriku. Aku menatap bayi kecilku, tersenyum, dan berbisik. Kita akan baik-baik saja, nak. Mama janji. Sudah seminggu sejak Dani pergi dari rumah. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, hanya diam yang menua setiap malam. Aku pikir aku akan menangis, tapi ternyata tidak. Yang ada justru rasa lega, sepi yang akhirnya tidak menyakitkan. Namun pagi itu, aku tahu, babak baru akan dimulai. Aku menyalakan laptop, membuka semua bukti pengeluaran yang selama ini kutanggung, lalu menyusun laporan lengkap dengan detail yang tidak bisa dibantah siapapun. Nominalnya, total 3 tahun pernikahan, 1,8 miliar rupiah. Ya, sebanyak itu uang yang keluar atas namaku, untuk menanggung hidup suami dan keluarganya yang bahkan tak tahu diri. Dan sekarang, aku akan menagihnya. Aku kirimkan email dengan subjek, tagihan kehidupan, 50 juta rupiah per bulan, terhitung mulai bulan ini. Aku tahu Dani akan marah, tapi aku sudah siap. Dalam email itu, kutulis dengan bahasa yang tenang tapi tegas. Dani, selama 3 tahun ini aku membiayai kamu dan keluargamu sepenuhnya. Semua bukti transfer, pembayaran, cicilan, bahkan liburan kalian tercatat rapi. Mulai bulan ini, aku akan menagih sebesar 50 juta rupiah per bulan, sebagai bentuk pengembalian tanggung jawab finansial. Kalau kamu menolak,
Aku akan menempuh jalur hukum dengan bukti yang lengkap. Terima kasih, Kak Ira. Kukirim email itu, lalu menatap layar kosong di depanku. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku sadar. Aku baru saja mengambil alih kendali hidupku yang selama ini kuserahkan ke tangan yang salah. 2 jam kemudian, ponselku bergetar. Panggilan dari Dani. Aku angkat. Kak, kamu gila ya? Ini maksudnya apa email kamu? Suaranya keras, seperti biasanya ketika dia merasa terpojok. Aku tetap tenang. Maksudnya jelas. Kamu dan keluargamu sudah hidup dari uangku bertahun-tahun. Sekarang saatnya kalian bayar. Bayar? Kamu pikir aku apa? Kak, ATM berjalan juga. Aku tertawa kecil, sinis. Oh, lucu ya. Itu justru kalimat yang harusnya aku ucapkan ke kamu. Dia terdiam beberapa detik. Aku mendengar napasnya yang berat dari seberang sana. Kak, kamu tahu nggak kamu lagi ngomong sama siapa? Tahu, jawabku dingin. Dengan seseorang yang kehilangan harga dirinya sejak memilih liburan saat istrinya melahirkan. Hening. Lalu sambungan terputus. Sore itu, ibunya Dani datang ke rumah. Aku sudah menduga. Dia masuk tanpa salam, langsung berbicara dengan nada tinggi. Kak Ira, ini apa-apaan? Kamu bikin Dani stres. Katanya kamu mau nagih uang 50 juta per bulan? Kamu pikir kamu siapa? Aku memeluk bayi di tanganku, tetap duduk tenang. Aku orang yang sudah cukup lama kalian manfaatkan, Bu. Jadi mulai sekarang, aku ingin hakku. Ibu Dani mendengus. Kamu nggak tahu diri. Kamu itu istri, harusnya nurut suami. Aku tersenyum tipis. Kalau suami berperilaku seperti manusia, saya nurut. Tapi kalau dia dan keluarganya memperlakukan saya seperti mesin uang, saya berhenti. Wajahnya memerah. Dani cuma lagi kesulitan. Kak, kamu nggak ngerti. Aku menatapnya tajam. Kesulitan, Bu? Liburan ke Bali itu kesulitan? Belanja tas branded pakai uang saya itu kesulitan? Ia terdiam, tak bisa menjawab. Aku nggak butuh maaf, Bu, lanjutku pelan. Aku cuma mau kalian tahu, semua catatan keuangan atas nama kalian sudah lengkap. Kalau kalian pikir aku cuma mengancam, silakan coba. Aku siap buka semuanya di pengadilan. Ibu Dani akhirnya pergi dengan langkah tergesa. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Malamnya, Dani mengirim pesan panjang. Bukan minta maaf, tapi menyalahkan. Kamu bikin semuanya ribet. Kak, Mama nangis, adik marah, semua jadi berantakan. Aku cuma butuh waktu buat bangkit, tapi kamu malah mencekik. Aku membaca pesan itu tanpa emosi, lalu membalas pendek. Aku bukan mencekik, Dani. Aku cuma menutup keran yang selama ini kalian buka tanpa izin. Setelah itu, aku memblokir nomornya. Aku tidak ingin hidupku terus dirusak oleh kalimat-kalimat manipulatif yang selalu membuatku merasa bersalah padahal aku korban. Beberapa hari berlalu, aku kembali fokus bekerja. Kantor memberiku proyek besar baru, sebuah peluang emas yang bisa membawaku ke posisi direktur keuangan. Aku tenggelam dalam pekerjaan sambil mengurus bayiku dengan bantuan perawat. Di sela-sela kelelahan, aku sering menatap anakku dan berkata pelan, "Lihat ya, Nak, Mama nggak akan kalah." Namun badai kedua datang lebih cepat dari yang kukira. Satu sore, aku mendapat panggilan dari HRD perusahaan. Bu Kaira, ada seseorang yang melaporkan Anda melakukan penyelewengan dana pribadi perusahaan. Aku tertegun. Penyelewengan? Siapa yang melapor? Anonim. Tapi kami menemukan laporan yang mencurigakan dari akun atas nama suami Anda. Hatiku langsung dingin. Dani. Tentu saja Dani. Dia tidak sanggup menghadapi rasa bersalah, jadi mencoba menjatuhkanku. Aku menahan napas dalam, lalu menjawab tenang. Baik, saya akan datang besok dengan semua bukti keuangan yang saya pegang. Saya pastikan tidak satu rupiah pun milik perusahaan yang pernah saya salahgunakan. Begitu telepon ditutup, aku memandangi laptopku lama. Dani benar-benar tidak tahu dengan siapa dia bermain. Dia pikir aku perempuan lembek yang mudah dijatuhkan.
Padahal dia baru saja menyalakan api di lautan. Malam itu, aku membuka semua file penting, menyiapkan laporan pembelaan, dan menghubungi pengacara pribadiku, sahabat lamaku, Dita, yang sudah seperti saudara sendiri. "Ka, kamu yakin ini Dani yang mulai?" tanya Dita. "Aku nggak punya musuh lain, Dit, dan cuma dia yang tahu sebagian akses dataku." Dita menghela napas. "Baik, aku bantu kamu. Tapi bersiaplah, ini bisa panjang." Aku tersenyum tipis. Sepanjang apapun, aku siap. Aku sudah melewati melahirkan sendirian, Dita. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari itu. Keesokan harinya, aku datang ke kantor dengan kepala tegak. Tim HRD sudah menungguku di ruang rapat. Mereka memperlihatkan laporan keuangan yang dituduhkan padaku. Tapi semua segera terpatahkan begitu aku menunjukkan catatan asli dan akses login resmi. Dalam waktu setengah jam, semuanya jelas, aku bersih. Salah satu direktur menatapku dengan wajah malu. "Maaf, Bu Kaira. Kami hanya mengikuti prosedur. Tapi, siapa yang mungkin ingin menjebak Anda seperti ini?" Aku tersenyum samar. Seseorang yang tidak terima karena kehilangan sumber uangnya. Sore itu, aku duduk di ruanganku sambil menatap jendela. Kota Jakarta terasa berbeda, bukan lagi labirin tekanan, tapi medan perang yang kini bisa kuhadapi tanpa gentar. Aku tahu pertempuran ini belum selesai. Dani mungkin akan terus menyerang dari belakang. Tapi aku juga tahu, aku bukan lagi perempuan yang mudah dipatahkan. Aku membuka ponsel, menulis pesan terakhir untuknya, bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan yang lahir dari luka panjang. "Dani, kamu boleh menipu orang lain, tapi tidak aku. Kalau kamu terus ganggu pekerjaanku, aku akan buka semua bukti keuangan dan laporan pajakmu ke publik. Kamu pilih, bayar kewajibanmu, atau aku buat kamu kehilangan segalanya." Pesan terkirim. Centang biru. Tidak ada balasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa menang. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku akhirnya berani berdiri di pihak diriku sendiri. Malam itu, aku menulis satu kalimat di buku harianku. Tagihan paling mahal dalam hidup bukan uang, tapi harga diri. Dan aku baru saja menagihnya. Aku menutup buku itu, mencium kening bayiku, dan membiarkan diriku tertidur dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku tahu, besok akan menjadi hari yang baik. Sudah 2 minggu sejak aku menagih Dani. Sejak itu, teleponku tidak pernah berhenti berdering. Bukan dari Dani, tapi dari keluarganya. Mereka menelpon pagi, siang, malam, bergantian. Kadang dengan nada memelas, kadang dengan ancaman. Dan setiap kali nama mereka muncul di layar, aku hanya menatapnya tanpa niat menjawab. Aku sudah cukup lama hidup dalam suara-suara mereka. Suara yang selalu memintaku mengalah, menyesuaikan, dan membayar. Sekarang aku memilih diam. Karena kadang, diam adalah bentuk perlawanan paling keras. Tapi diamku rupanya membuat mereka gelisah. Pagi itu, aku sedang menimang bayi di ruang tamu ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Tak lama, pintu pagar dibuka paksa dan Ibu Dani masuk bersama adiknya, Rara. Mereka tak datang untuk berbicara baik-baik. Aku tahu dari tatapan mereka yang tajam. "Kak Ira," teriak ibunya. "Kamu keterlaluan. Anak saya kamu ancam, keluarga saya kamu permalukan. Apa kamu nggak punya hati?" Aku memeluk bayiku lebih erat. "Bu, kalau datang mau berteriak, silakan di luar. Rumah ini sekarang bukan tempat untuk kekerasan." "Kamu pikir kamu siapa?" Rara menyahut sinis. "Semua yang kamu punya dari Dani." Aku tertawa pelan. "Lucu. Uang tabunganku yang kalian pakai buat beli mobil itu dari aku. Rumah ini atas nama aku. Bahkan liburan terakhir kalian di Bali juga dari aku. Jadi jangan balikan fakta." Wajah Rara memerah. Ibunya membanting tas ke meja. "Kamu durhaka, Kak Ira. Lupa diri. Laki-laki kamu hina di depan umum. Keluarga kamu malukan. Kami nggak butuh uangmu." Aku menatap mereka datar. "Oh, bagus kalau begitu. Karena mulai bulan depan, aku juga nggak akan kirim sepeser pun." Keheningan tiba-tiba menggantung di udara.
Ibu Dani menatapku seperti ingin menerkam, tapi lalu mendengus kasar. Kamu akan menyesal, Kak Ira. Kamu pikir hidup kamu tenang tanpa kami? Tunggu saja. Aku hanya menjawab pelan. Saya sudah menyesal cukup lama, Bu. Sekarang saya sedang belajar tenang. Mereka pergi dengan langkah keras, membanting pintu pagar sampai bergetar. Bayiku terbangun dan menangis pelan. Aku menggendongnya sambil membisikkan. Tenang, sayang. Kita nggak butuh mereka. Kita punya satu sama lain. Seminggu kemudian, serangan berikutnya datang. Kali ini bukan dari mulut, tapi dari dunia maya. Seseorang mengunggah cerita di media sosial. Perempuan egois yang meninggalkan suaminya setelah kaya, lupa daratan, dan mempermalukan keluarga sendiri. Aku tahu siapa pelakunya. Gaya tulisannya, narasinya, bahkan foto-foto yang digunakan, semuanya jelas milik Rara. Ia menyebarkan cerita palsu tentangku, membuat seolah-olah akulah istri durhaka yang meninggalkan Dani karena uang. Ratusan komentar muncul, sebagian besar menyudutkanku. Beberapa rekan kantor menelpon, bertanya apa yang terjadi. Aku menjawab singkat, biarkan saja. Waktu akan bercerita. Tapi malam itu, saat aku menidurkan bayiku, aku menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Aku tidak pernah ingin berperang. Aku hanya ingin hidup tenang. Namun rupanya, ketenangan juga butuh keberanian untuk dijaga. Keesokan harinya, aku datang ke kantor dengan kepala tegak. Semua gosip yang beredar sudah kudengar. Tapi anehnya, semakin banyak yang mencoba menjatuhkanku, semakin kuat aku merasa. Mungkin karena aku tahu kebenaran berpihak padaku, dan aku tidak perlu lagi menyembunyikannya. Di tengah kesibukan itu, Dita, pengacara sekaligus sahabatku, datang membawa setumpuk berkas. Kak, aku udah telusuri akun yang sebarin fitnah itu. Aku bisa buktikan itu dari Rara. Kita bisa tuntut balik. Aku menghela napas panjang. Lakukan, Dit. Aku nggak mau mereka pikir bisa menghancurkan aku dengan kebohongan. Dita menatapku kagum. Kamu luar biasa tenang. Aku tersenyum lemah. Dulu aku takut kehilangan mereka, Dit. Sekarang aku cuma takut kehilangan diriku sendiri. Malamnya, Dani akhirnya menelpon lagi. Nomornya berbeda. Rupanya nomor lamanya sudah kublokir. Aku menjawab karena ingin mendengar seperti apa suara seseorang yang sedang kehabisan alasan. Kak, kamu keterlaluan. Kamu tuntut adik aku? Kamu mau bikin keluarga aku masuk penjara? Aku nggak mau itu, Dani. Tapi aku juga nggak akan diam saat nama aku dirusak. Aku punya anak sekarang, dan aku nggak mau dia tumbuh dengan nama ibunya difitnah. Dia terdiam sesaat. Kamu tega banget, Kak. Aku tertawa getir. Lucu. Kamu bilang aku tega setelah kamu liburan saat aku hampir mati melahirkan. Dia mencoba membela diri, tapi aku memotongnya. Dani, aku nggak lagi berdebat. Kalau kamu atau keluargamu terus ganggu aku akan lanjutkan ke jalur hukum. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Sebelum dia sempat bicara lagi, aku menutup telepon. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen sambil menatap langit Jakarta yang penuh lampu. Aku memikirkan betapa anehnya hidup. Dulu, aku takut kehilangan Dani. Sekarang aku bersyukur dia pergi. Dulu aku takut tidak punya keluarga. Sekarang aku punya satu, kecil, mungil, tapi nyata, bayiku. Aku menatap wajahnya yang tidur damai di pelukanku. Setiap tarikan napasnya adalah pengingat. Aku sudah cukup. Aku berharga. Aku tidak perlu pembuktian dari siapapun. Beberapa minggu kemudian, surat somasi resmi dikirim ke rumah keluarga Dani. Isi suratnya jelas. Permintaan maaf terbuka atas pencemaran nama baik, atau tuntutan hukum akan diajukan. Aku tidak bermaksud menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka belajar arti batas. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena memperjuangkan diriku sendiri. Dita menelpon malam itu. Kak, kamu udah siap kalau mereka benar-benar balas dendam? Aku tersenyum. Dita, aku sudah melahirkan tanpa mereka, hidup tanpa mereka, bahkan tenang tanpa mereka. Apalagi yang bisa mereka ambil dariku?
1 minggu setelah surat itu dikirim, aku menerima kabar bahwa akun media sosial Rara dinonaktifkan. Tidak ada permintaan maaf, tapi diam mereka sudah cukup menjadi tanda. Kemenangan kecil, tapi berarti besar. Aku membuka jendela malam itu, membiarkan angin masuk pelan. Kupeluk bayi kecilku, menatap bulan yang menggantung di langit. Lihat, nak, bisikku lembut. Mama nggak balas dengan kebencian. Mama cuma menegakkan harga diri. Karena kadang, perempuan cuma butuh berhenti diam untuk membuat dunia gemetar. Aku menulis di buku harianku. Serangan balik mereka tidak menghancurkanku. Justru mengingatkanku, betapa kuatnya aku setelah berhenti menjadi korban. Dan malam itu aku tidur nyenyak, dengan rasa tenang yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Sudah 3 bulan sejak aku menutup semua akses bagi Dani dan keluarganya. Tidak ada lagi telepon, pesan, atau kabar dari mereka. Rumah terasa lebih tenang, seperti baru saja dibersihkan dari badai panjang. Aku bisa tidur tanpa gelisah, bangun tanpa ketakutan akan ocehan dari siapapun. Dan setiap kali aku menatap wajah bayiku, aku tahu, aku mengambil keputusan yang benar. Tapi ketenangan ini bukan berarti tanpa luka. Ada malam-malam di mana aku masih menangis diam-diam. Bukan karena merindukan Dani, tapi karena aku masih sulit menerima bagaimana seseorang yang dulu begitu kupercaya bisa begitu tega. Namun luka itu kini berubah bentuk. Tidak lagi mengurungku, justru menjadi bahan bakar. Suatu pagi, aku menatap bayangan diriku di cermin. Pucat, kurus, tapi mataku tajam. Ada semangat baru yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Cukup sudah jadi korban, gumamku pelan. Sekarang waktunya bertarung. Aku mulai dari hal kecil. Kembali bekerja di perusahaan event organizer yang dulu kubentuk bersama 2 teman kuliah, Dita dan Rino. Sebelumnya aku sempat mundur saat menikah, karena Dani memintaku fokus jadi istri. Tapi sekarang, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kaki sendiri. Hari pertamaku kembali terasa aneh. Orang-orang memandangku campur aduk. Ada simpati, ada penasaran, bahkan ada yang iri. Aku tidak peduli. Yang penting, aku kembali. Kak Ai, aku senang banget kamu balik, kata Rino, menatapku dengan senyum tulus. Kamu masih ingat semua proyek lama? Masih, jawabku sambil membuka laptop. Dan aku udah punya ide baru. Kita ubah sistem kerja jadi digital, biar nggak ketergantungan vendor. Rino mengangguk kagum. Kamu nggak berubah, ya? Masih perfeksionis. Aku tersenyum tipis. Aku berubah, Rin. Dulu aku berjuang buat orang lain. Sekarang buat diriku sendiri. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan bekerja keras. Menjadi ibu sekaligus pengusaha bukan hal mudah. Kadang aku harus menyusui bayi sambil video call meeting. Tapi anehnya, aku tidak merasa terbebani. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas menentukan hidupku sendiri. 3 bulan berlalu, bisnis kami mulai naik. Satu persatu klien besar kembali mempercayai kami. Namaku perlahan kembali dikenal di industri. Dan di tengah kesibukan itu, aku mulai belajar lagi tentang keuangan, hukum bisnis, dan investasi. Aku ingin kuat bukan hanya secara mental, tapi juga finansial. Setiap malam setelah bayiku tidur, aku menatap laporan keuangan di laptop sambil menulis rencana-rencana kecil. Target pendapatan bulan depan, 500 juta. Tabungan untuk anak, 200 juta per tahun. Dana darurat, minimal 12 bulan. Dulu, setiap kali aku bicara tentang uang, Dani selalu menuduhku materialistis. Sekarang aku sadar, hanya orang yang takut kehilangan kendali yang menyebut perempuan bijak sebagai matre. Suatu sore, aku menerima undangan dari salah satu perusahaan besar yang dulu pernah menolak bekerja sama karena Dani ikut campur tangan. Mereka ingin menjadikan event organisasiku sebagai mitra resmi. Kontraknya besar. Nilainya bisa menutup seluruh kerugian yang dulu mereka timbulkan. Aku hampir menangis saat tanda tanganku tercetak di atas kertas itu. Dan malamnya, aku membuka sebotol wine. Bukan untuk berpesta, tapi untuk merayakan kebangkitanku sendiri. Aku menulis di buku harian. Hari ini aku belajar. Luka yang dulu ingin kubuang, ternyata bisa menjadi senjata.
Luka itu mengajariku cara bertahan, berpikir jernih, dan memimpin tanpa takut. Namun kebangkitanku rupanya membuat Dani gelisah. Suatu pagi, Dita datang ke kantorku dengan wajah serius. "Kak, aku baru dapat info. Dani lagi berusaha buka bisnis serupa denganmu. Tapi kayaknya dia nggak punya modal cukup." Aku tertawa pelan. Biar saja. Mungkin dia pikir aku masih sama seperti dulu, yang akan menolong. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan tak dikenal. "Kak Ira, kita bisa bicara baik-baik? Aku butuh bantuan." Nomornya baru, tapi nadanya terlalu familiar. "Dani." Aku menatap layar lama, lalu mengetik balasan. "Kau butuh uang? Bukan aku lagi yang kau jadikan dompet. Dani, coba kerja untuk pertama kalinya dalam hidupmu." Pesan itu tidak pernah dibalas. Dan sejak itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Sampai suatu hari, aku menerima surat dari bank. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa rumah yang dulu ditempati Dani dan keluarganya sedang dalam proses penyitaan. Aku menatap kertas itu lama, antara iba dan lega. Ternyata benar, hidup selalu adil dengan caranya sendiri. Aku duduk di kursi kerja, mengusap wajah. "Dulu aku takut mereka hidup tanpa aku," bisikku. "Sekarang aku tahu, mereka hanya bisa hidup karena aku." Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan salah satu klien di sebuah kafe mewah di Senopati. Di sana, aku tanpa sengaja melihat Dani. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, kemejanya lusuh. Ia duduk sendirian di pojok, menatap ke arahku. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Aku melihat seseorang yang dulu pernah kucintai, kini menjadi asing sepenuhnya. Dulu aku ingin ia menderita, tapi kini aku hanya merasa hampa. Tidak ada kebencian, tidak ada kasih. Hanya kesadaran bahwa kisah kami sudah berakhir. Ia berdiri, berjalan mendekat, lalu berkata lirih, "Kak Ira, aku tahu aku salah. Aku cuma mau minta maaf." Aku menatapnya dalam-dalam. "Maafku sudah kuberikan sejak aku berhenti mencintaimu, Dani. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti aku mau kembali." Dia menunduk, suaranya gemetar. "Hidupku hancur, Kak Ai." Aku menarik napas pelan. Hidupku juga dulu hampir hancur. Dan bedanya, aku bangkit. Kau memilih menyalahkan. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Langkahku ringan, tapi di dadaku terasa hangat. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya aku bisa benar-benar bebas. Malam itu, aku menatap bayiku yang mulai belajar merangkak. Setiap gerakannya adalah harapan baru. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi setidaknya aku melangkah di jalan yang benar. Aku menulis di buku harianku. Aku tidak lagi takut pada luka. Karena sekarang aku tahu, luka itu adalah senjata paling tajam yang kupunya. Senjata untuk bertahan, berjuang, dan mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, lalu berbisik pada diriku sendiri. "Terima kasih, Kak Ira, sudah bertahan sejauh ini. Luka itu kini bukan lagi tanda kalah, tapi tanda bahwa kau pernah berperang, dan menang." Sudah hampir setahun sejak hari terakhir aku melihat Dani di kafe itu. Setahun sejak aku meninggalkan masa lalu, menutup semua pintu, dan membuka jendela baru dalam hidupku. Dan selama itu pula, aku menyaksikan bagaimana semesta bekerja, pelan, tapi pasti. Banyak orang bilang, karma itu nyata. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi yang aku yakini, Tuhan selalu punya cara yang adil untuk menyeimbangkan segalanya. Apa yang ditanam, pasti tumbuh, hanya waktunya saja yang berbeda. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja sambil menatap laporan proyek terbaru. Perusahaan kami baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah brand internasional. Nilainya besar, cukup untuk menjamin masa depan anakku hingga kuliah nanti. Aku tersenyum kecil, menatap layar laptop sambil mengingat masa-masa dulu, saat aku harus menghitung setiap rupiah karena semua uangku disedot untuk membiayai Dani dan keluarganya. Lucu, dulu aku takut miskin kalau kehilangan mereka. Sekarang aku justru kaya karena mereka pergi. Sore harinya, Dita datang ke kantorku membawa berita yang agak tak terduga. "Kak A, kamu tahu nggak?
Rumah Dani akhirnya disita bank minggu lalu. Aku hanya terdiam. Bukan terkejut, tapi seperti sudah menduga. Dia nggak bayar cicilan sejak berbulan-bulan, lanjut Dita. Dan katanya, dia juga dipecat dari kantornya. Aku meletakkan pena pelan di atas meja. Jadi, sekarang dia benar-benar jatuh. Dita mengangguk. Sepenuhnya. Bahkan mobilnya juga ditarik leasing. Aku tidak menjawab. Ada sedikit rasa perih di dada. Bukan iba, tapi semacam getir yang menandakan akhir dari sebuah babak panjang. Aku tidak bersorak gembira, tidak juga bersedih. Aku hanya merasa selesai. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke rumah lama kami. Rumah yang dulu kubeli dengan uangku, tapi dulu atas nama bersama. Setelah proses hukum panjang, kepemilikan akhirnya kembali padaku. Aku ingin melihat kondisinya untuk diputuskan, direnovasi, dijual, atau disewakan. Saat mobilku berhenti di depan pagar, aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak. Rumah itu kusam, catnya pudar, halaman penuh rumput liar. Seolah ikut menua bersama kenangan pahit di dalamnya. Aku masuk pelan, dan setiap sudutnya mengembalikan ingatan. Suara tawa Dani waktu pertama kali kami menempatinya, aroma kopi di pagi hari, dan air mata malam-malam penuh pertengkaran. Aku berjalan ke kamar utama. Di sanalah aku pernah menangis sambil menahan sakit kontraksi, sementara Dani asyik liburan bersama keluarganya. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ternyata aku sudah bisa berdiri di ruangan itu tanpa gemetar. Aku sudah sembuh. Beberapa minggu setelahnya, semesta kembali menunjukkan cara uniknya membalas. Sore itu, aku sedang menunggu klien di hotel tempat kami menggelar event besar. Tiba-tiba seorang wanita datang tergesa. Wajahnya ku kenal, Rara. Dia tampak jauh berbeda. Kurus, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Dia berdiri di depanku, menunduk. Kak Kaira, suaranya lirih. Aku mau minta maaf. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan di wajahnya. Dulu dia wanita sombong yang selalu meremehkanku. Sekarang, semua kesombongan itu sudah hilang. Kenapa kamu datang, Rara? Tanyaku tenang. Dia menunduk lebih dalam. Kami salah, Kak. Aku, Mama, Dani, semua salah. Waktu itu kami pikir kakak cuma mau nunjukin kekuasaan. Tapi ternyata, semua yang kakak bilang benar. Kami hidup numpang dari uang kakak, tapi malah menghina. Air matanya jatuh. Sekarang, semuanya hilang. Dani kehilangan kerja. Mama sakit. Aku juga dipecat. Aku gak tahu harus gimana. Ada bagian dalam diriku yang ingin marah, tapi bagian lainnya hanya merasa letih. Mungkin karena aku sudah melalui fase itu. Aku menatapnya lembut. Rara, aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti membiarkan kalian menyakitiku lagi. Dia mengangguk cepat. Aku nggak minta uang, Kak. Aku cuma mau minta izin. Bolehkah sesekali aku lihat bayi kakak? Dia juga keponakanku. Aku diam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Kalau kau benar-benar sudah berubah, datanglah dengan niat baik. Tapi bukan hari ini. Aku belum siap. Rara menangis lebih keras. Terima kasih, Kak, katanya sebelum pergi dengan langkah berat. Aku menatap kepergiannya, dan entah kenapa, ada rasa ringan di dada. Mungkin begitulah cara semesta bekerja, membuat mereka merasakan apa yang dulu mereka lakukan padaku, bukan karena dendam, tapi karena pelajaran. Malamnya, aku menatap anakku yang sedang tertidur. Wajahnya damai, pipinya bulat, dan setiap tarikan napasnya membuatku tersadar betapa beruntungnya aku masih punya alasan untuk berjuang. Aku menulis lagi di buku harianku. Balasan dari semesta bukan berupa penderitaan orang lain, tapi ketenangan yang akhirnya kutemukan setelah semua selesai. Aku tidak lagi ingin melihat mereka jatuh. Aku hanya ingin terus naik, agar luka ini benar-benar menjadi sesuatu yang berharga. Beberapa bulan berlalu. Bisnisku berkembang pesat. Aku membeli rumah baru, bukan yang megah, tapi hangat. Tempat di mana aku dan anakku bisa memulai hidup yang benar-benar bersih dari masa lalu. Suatu malam, saat hujan turun deras,
Aku menatap keluar jendela dan tersenyum. Hujan itu mengingatkanku pada malam-malam dulu, ketika aku menangis sendirian di rumah lama. Tapi kini, air yang menetes di jendela bukan lagi tanda kesedihan, melainkan penanda bahwa bumi sedang membersihkan dirinya. Seperti aku memeluk anakku dan berbisik, balasan semesta bukan tentang melihat orang lain menderita, Nak, tapi tentang kita yang akhirnya bisa bahagia tanpa harus menyakiti siapapun. Lalu aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku benar-benar damai. Sudah 2 tahun berlalu sejak aku benar-benar menutup bab tentang Dani dan keluarganya. Waktu berjalan cepat, tapi luka itu perlahan berubah menjadi bagian dari sejarah hidupku. Bukan lagi sumber sakit, melainkan bukti bahwa aku pernah jatuh dan bangkit. Kini aku bukan lagi Kaira yang dulu. Aku tidak lagi gemetar saat mendengar nama mereka. Tidak lagi menangis saat mengenang masa lalu. Aku hanya merasa selesai. Dan di tengah kesibukanku membesarkan anakku sekaligus mengelola perusahaan, aku mulai menemukan sesuatu yang dulu hilang, diriku sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin sambil mengenakan blazer biru tua. Bayi kecilku kini sudah berumur 2 tahun, sedang tertawa di ruang tamu bersama pengasuhnya. Aku tersenyum kecil. Mama kerja dulu, ya, Nak. Ia hanya menunjukku dengan jari mungilnya, tertawa riang. Suara itu menjadi sumber energi setiap kali aku melangkah keluar rumah. Hari ini aku diundang menjadi pembicara di seminar bertema Perempuan dan Ketahanan Diri. Dulu, aku tidak pernah menyangka namaku akan dikenal karena keteguhan, bukan karena suamiku. Aku berjalan ke panggung dengan langkah mantap, menyapa para peserta yang sebagian besar adalah perempuan muda. Salah satu panitia memperkenalkanku dengan suara lantang. Kaira Adhira, pengusaha event profesional, pendiri KA Kreatif, dan seorang ibu tunggal inspiratif. Aku tersenyum. 2 tahun lalu, kata ibu tunggal masih terasa seperti stigma. Sekarang, bagiku itu adalah mahkota. Di atas panggung, aku berbicara dari hati. Aku tidak menyembunyikan masa laluku. Aku bercerita tentang bagaimana aku pernah menanggung seluruh beban keluarga, bagaimana aku melahirkan sendirian, dan bagaimana aku akhirnya berdiri tanpa siapapun. Suara di ruangan itu hening, hanya terdengar napas para peserta yang menyimak. Beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata. Aku menutup sesi itu dengan kalimat yang dulu kutulis di buku harianku. Luka bukan alasan untuk berhenti. Luka adalah bukti bahwa kita pernah berperang dan bertahan. Setelah acara usai, beberapa perempuan menghampiriku. Ada yang berkata, "Kak, kisah kakak menyelamatkan aku dari keputusan yang salah." Yang lain berbisik, "Aku juga pernah ditinggal suami saat melahirkan. Sekarang aku berani bangkit." Aku memeluk mereka satu persatu. Dalam pelukan itu, aku merasa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan. Aku menjadi alasan orang lain berani bertahan. Beberapa bulan kemudian, hidupku semakin sibuk. Perusahaan berkembang pesat, banyak undangan datang dari berbagai daerah untuk berbicara tentang kemandirian perempuan dan keteguhan hati. Namun di tengah semua itu, aku tetap menyisakan waktu untuk anakku. Setiap malam kami makan malam bersama. Aku bacakan cerita sebelum tidur, lalu kucium keningnya. Ia adalah pusat dari semua perjuanganku. Setiap kali aku lelah, aku hanya perlu menatap matanya, dan semua tenaga kembali. Suatu sore, setelah acara di Bandung, aku menerima undangan makan malam dari seorang klien lama, Arsen. Ia dulu salah satu klien yang paling menghargai profesionalitasku, bahkan setelah tahu statusku sebagai ibu tunggal. Kami berbicara lama malam itu, bukan tentang bisnis, tapi tentang kehidupan. Arsen bercerita bagaimana ia kehilangan istrinya karena kanker 2 tahun lalu. Suara lembutnya penuh luka yang dalam, tapi matanya jujur. Entah kenapa, aku merasa tenang di dekatnya. Tidak ada tekanan, tidak ada penilaian. Hanya percakapan yang mengalir. "Ka," katanya sambil menatapku, "aku nggak tahu apa kamu siap membuka hati lagi, tapi aku ingin mengenalmu bukan sebagai klien, tapi sebagai seseorang yang mungkin bisa aku jaga." Aku terdiam. Ada bagian diriku yang takut mengulang masa lalu, takut kembali percaya.
Tapi ada juga bagian kecil yang berkata, tidak semua cinta berakhir luka. Aku tidak menjawab malam itu. Aku hanya tersenyum dan berkata, aku butuh waktu, Arsen. Tapi terima kasih sudah berkata jujur. Malam itu, di hotel, aku menatap langit dari jendela. Aku teringat masa lalu, Dani, keluarganya, pengkhianatan, tangisan, perjuangan. Dan kini, seseorang datang lagi, bukan untuk mengambil, tapi menawarkan sesuatu yang lembut, ketenangan. Aku menulis di buku harianku. Mungkin Tuhan tidak ingin aku membenci cinta. Dia hanya ingin aku belajar memilih cinta yang benar. Beberapa minggu kemudian, aku dan Arsen semakin sering bertemu. Bukan dalam konteks asmara, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama belajar percaya lagi. Dia tidak pernah memaksa, hanya hadir. Kadang mengirim makanan ke rumah, kadang mengajak aku dan anakku berjalan pagi di taman. Anakku menyukainya. Setiap kali melihat Arsen, ia akan berlari kecil sambil tertawa. Dan setiap kali aku melihat mereka berdua tertawa bersama, ada sesuatu yang menghangat di dadaku. Bukan karena aku membutuhkan sosok laki-laki, tapi karena aku tahu, aku tidak lagi takut. Suatu malam, setelah menidurkan anakku, aku membuka jendela dan membiarkan udara malam masuk. Aku memandangi langit yang bertabur bintang, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Karena setelah semua luka, Engkau tidak memberi balasan berupa kebencian, tapi kekuatan dan cinta yang lebih dewasa. Aku sadar, kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain. Ia tumbuh dari keputusan untuk tidak lagi hidup sebagai korban. Dan ketika aku berhenti mencari cinta untuk mengisi kekosongan, cinta itu datang dengan sendirinya, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani. Beberapa bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara di televisi nasional. Topiknya, perempuan, keteguhan, dan kemandirian. Saat wawancara selesai, pembawa acara berkata, Ibu Kaira, kisah Anda luar biasa. Apa yang membuat Anda tetap tegar melewati semua? Aku tersenyum kecil dan menjawab, karena aku pernah kehilangan segalanya. Dan setelah itu, aku sadar, yang tersisa dalam diriku cukup untuk memulai lagi. Studio hening sesaat, lalu tepuk tangan menggema. Aku tersenyum, bukan karena bangga, tapi karena aku tahu, akhirnya aku sudah sampai di titik di mana luka bukan lagi beban, tapi sumber kekuatan. Malamnya, Arsen mengirim pesan singkat. Aku bangga padamu, Kaira. Kamu sudah jadi sosok yang bahkan semesta pun hormati. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. Aku tidak tahu kemana arah hubungan kami nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi butuh diselamatkan. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Aku menulis di buku harianku malam itu. Hari ini aku sadar, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi berani berdiri lagi tanpa kehilangan hati. Lalu aku menutup buku itu, memandangi wajah anakku yang sedang tidur, dan berbisik, lihat, nak, Mama sudah kuat sepenuhnya. Dan suatu hari nanti, kamu juga akan begitu. Sudah hampir 3 tahun aku hidup tenang tanpa bayangan masa lalu. Semua terasa stabil, pekerjaan berjalan baik, anakku tumbuh sehat, dan aku mulai belajar menikmati hidup tanpa harus selalu waspada. Tapi rupanya, masa lalu punya cara aneh untuk mengetuk pintu di saat kita sudah tidak mengharapkannya lagi. Dan hari itu, masa lalu datang dalam bentuk seseorang yang dulu pernah membuatku hancur, Dani. Aku sedang berada di kantor saat sekretarisku berkata, Bu Kaira, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya urusan pribadi. Awalnya aku tidak peduli. Namun saat ia menyebut nama itu, tubuhku langsung menegang. Dani, suamiku yang dulu, gumamku pelan, hampir tak percaya. Aku menghela napas panjang, mencoba menguasai diri. Selama ini aku selalu membayangkan bagaimana jika suatu hari aku harus berhadapan lagi dengannya. Tapi tidak pernah menyangka akan terjadi hari ini, di ruanganku sendiri, dalam hidup yang sudah benar-benar berbeda. Baik, suruh dia masuk, kataku akhirnya. Suara yang keluar terdengar datar, tapi di dalam dadaku badai mulai berputar. Saat pintu terbuka, aku melihatnya berdiri di sana. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya tirus dan pucat.
Mata yang dulu penuh keangkuhan kini tampak lelah, seperti kehilangan arah. Kak Ira, suaranya serak, nyaris bergetar. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Duduklah, kataku pelan. Ia menunduk, duduk di kursi seberangku. Beberapa detik kami hanya diam. Aku sengaja membiarkan keheningan itu menekan, biar dia tahu bagaimana rasanya menanggung beban yang dulu dia berikan padaku. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Suara itu pecah di tengah kalimat. Aku tahu semua yang kulakukan dulu salah. Aku egois, aku buta. Aku kehilangan semuanya, Kak Ira. Aku menatapnya dengan pandangan tenang. Dulu, mendengar kata maaf darinya mungkin bisa membuatku menangis. Sekarang, kata itu hanya terasa hampa. Kamu datang ke sini untuk minta maaf, atau untuk sesuatu yang lain? Tanyaku tanpa basa-basi. Ia terdiam, lalu menatapku dengan mata yang merah. Aku butuh bantuanmu, Kak Ira. Aku tersenyum kecil, pahit, tapi juga penuh kelegaan. Akhirnya semesta benar-benar menunjukkan bahwa roda hidup berputar. Ia bercerita panjang lebar tentang bagaimana bisnis yang ia jalankan bangkrut, tentang keluarganya yang berantakan setelah aku pergi, rumah disita, utang menumpuk, bahkan ibunya jatuh sakit dan tidak ada yang mengurus. Sekarang aku gak punya apa-apa lagi, Kak Ira. Aku cuma pengen minta maaf. Aku sadar, dulu aku dan keluargaku cuma numpang hidup sama kamu. Suaranya bergetar, dan kali ini aku tidak tahu apakah itu benar-benar penyesalan, atau sekadar rasa takut kehilangan pegangan hidup. Aku menatapnya lama, lalu menjawab tenang. Lucu ya, dulu waktu aku melahirkan sendirian, kalian malah liburan ke Bali. Sekarang kamu datang ke sini, dan yang kamu minta, maaf serta bantuan. Ia menunduk, tak berani menatapku. Aku nggak minta banyak, katanya lirih. Kalau bisa, bantu aku kerja lagi di proyek kamu. Aku janji, aku bakal berubah. Aku tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena getir. Aku sudah bantu kamu bertahun-tahun, Dani. Kamu cuma gak sadar karena kamu pikir aku akan selalu ada di belakangmu. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan yang dulu ingin sekali kutunjukkan tapi tak pernah sempat. Dani, aku bukan lagi perempuan yang kamu tinggal di rumah sakit sendirian. Aku bukan istrimu, bukan penyelamatmu, dan bukan orang yang harus kamu jadikan pelampiasan rasa bersalahmu. Ia menatapku dengan wajah hancur. Aku cuma mau kesempatan kedua. Aku menatapnya dalam, lalu berkata pelan tapi tegas. Kamu sudah punya kesempatan pertama, dan kamu menghancurkannya sendiri. Sekarang, kamu harus belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain, seperti yang dulu kamu paksa aku lakukan. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya lebar-lebar. Pergilah, Dani, sebelum aku benar-benar kehilangan rasa hormat terakhir yang tersisa untukmu. Ia berdiri dengan langkah gontai, matanya basah. Tapi aku tidak menoleh lagi. Pintu kututup perlahan, menandai akhir dari bab yang dulu hampir menghancurkanku. Malam itu aku duduk di teras rumah, menatap bintang sambil menyesap teh hangat. Arsen datang membawa anakku di gendongannya. Si kecil ketiduran di mobil, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil. Dani datang hari ini. Arsen tidak terkejut. Ia hanya duduk di sampingku dan bertanya pelan. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, iya, aku baik-baik saja. Ada rasa lega luar biasa di dada. Rasa yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia minta bantuanmu? Tanya Arsen lagi. Aku tertawa pelan. Seperti biasa. Tapi kali ini, aku menolaknya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Arsen menggenggam tanganku. Bagus. Itu tandanya kamu sudah selesai dengan masa lalu. Aku menatap langit dan berbisik. Mungkin memang begini cara semesta menutup luka lama. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan kesempatan untuk berdiri lebih tinggi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mendapat kabar bahwa Dani akhirnya pergi keluar kota untuk bekerja serabutan. Katanya, ia mulai dari nol lagi. Entah benar atau tidak, aku tidak lagi peduli. Yang penting, ia belajar hidup dengan tangannya sendiri. Sementara aku,
tetap berjalan di jalanku. Anakku tumbuh sehat, perusahaan semakin besar, dan Arsen masih setia menemani, tanpa menuntut apapun. Hubungan kami berjalan perlahan, penuh saling menghargai. Suatu malam, saat aku dan Arsen menidurkan anakku, ia berbisik, "Kamu tahu, Kak Ira, semesta memang selalu adil." Tapi dia menunggu kita kuat dulu sebelum memberi keadilan itu. Aku tersenyum, menatap anakku yang tertidur tenang. "Ya," jawabku pelan. Dan sekarang, aku akhirnya kuat. Aku menulis di buku harianku malam itu. Dulu aku kira kekuatan itu berarti berani melawan. Sekarang aku tahu, kekuatan sejati adalah berani memaafkan tanpa membiarkan orang lain menginjak lagi. Aku menutup buku itu, tersenyum, lalu menatap cermin. Wajahku tampak berbeda, bukan karena waktu, tapi karena ketenangan. Aku telah menaklukkan masa laluku, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberhasilan dan kedamaian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas. Sudah hampir 4 tahun sejak aku meninggalkan rumah tangga yang dulu hampir mematikan jiwaku. Dan kalau ada satu hal yang kupelajari dari semua itu, adalah bahwa cinta bukan tentang siapa yang pertama kali membuat kita berdebar, tapi siapa yang tetap bertahan ketika hidup tidak lagi mudah. Cinta yang dulu ku tahu adalah pengorbanan tanpa henti. Cinta yang sekarang kutemukan adalah ketenangan yang tidak perlu diperjuangkan mati-matian. Dan cinta itu ada pada diri Arsen. Hubunganku dengan Arsen berjalan pelan, nyaris tanpa drama. Kami tidak pernah saling menuntut. Ia tidak pernah menanyakan masa laluku lebih jauh dari apa yang sudah kuceritakan. Ia hanya hadir, dengan sabar, lembut, dan tidak pernah membuatku merasa kurang. Setiap kali aku bersamanya, aku merasa aman. Bukan karena aku bergantung padanya, tapi karena aku tahu dia tidak akan menggunakan kelemahanku sebagai senjata. Pagi itu, ia datang menjemputku seperti biasa. Kami hendak menghadiri pembukaan kantor cabang baruku di Surabaya. Anakku ikut, duduk di kursi belakang sambil memeluk bonekanya. "Si kecil makin mirip kamu," kata Arsen sambil melirik ke kaca spion. Aku tersenyum kecil. Semoga tidak mirip mamanya waktu masih bodoh-bodohnya dulu. Ia tertawa pelan. "Kalau mirip sisi kuatnya sih, aku nggak keberatan." Mobil melaju pelan, tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang hangat. Rasa syukur. Dulu, setiap perjalanan terasa penuh pertengkaran, tekanan, atau rasa bersalah. Sekarang, perjalanan terasa seperti pulang. Di Surabaya, acara pembukaan berjalan lancar. Aku memberi sambutan, memotong pita, lalu bersalaman dengan tim baru. Saat semua orang bersorak dan bertepuk tangan, aku melihat Arsen berdiri di belakang ruangan, menatapku dengan pandangan penuh bangga. Tatapan itu membuat dadaku bergetar. Bukan karena kagum, tapi karena aku sadar, seseorang benar-benar melihatku apa adanya, bukan karena apa yang bisa kuberikan. Sore itu kami makan malam di tepi pantai, hanya kami berdua. Angin laut bertiup lembut, membelai rambutku. Arsen duduk di seberang meja, menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kak Ira, boleh aku jujur?" Aku menatapnya sambil tersenyum kecil. "Bukankah kamu selalu begitu?" Ia menghela napas. "Aku jatuh cinta padamu. Bukan karena kamu kuat atau sukses, tapi karena kamu tetap hangat walau hidup pernah menghancurkanmu." Aku terdiam. Kata-kata itu menembus pertahananku yang paling dalam. Berbulan-bulan aku menolak perasaan ini, karena takut. Takut kehilangan lagi. Takut jika suatu hari aku mempercayai cinta, lalu dikhianati seperti dulu. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu dan debur ombak, aku tahu, aku sudah cukup sembuh untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengatur masa depan. "Arsen," suaraku nyaris bergetar. Aku tidak tahu apa aku siap jatuh cinta lagi. Tapi aku tahu, aku ingin mencobanya, kali ini dengan orang yang tidak membuatku lupa mencintai diriku sendiri. Arsen tersenyum, lalu menjangkau tanganku. "Kalau begitu, kita sama-sama belajar, ya? Aku juga pernah kehilangan. Aku tidak mau terburu-buru. Aku cuma ingin menemanimu satu hari pada satu waktu." Malam itu, kami duduk lama di tepi pantai tanpa banyak bicara. Hanya memandangi bintang,
menikmati keheningan yang dulu terasa menakutkan, tapi kini terasa menenangkan. Aku menatap laut, lalu berbisik pelan. Dulu aku pikir aku akan membenci cinta selamanya. Tapi ternyata, yang perlu kubenci bukan cinta, hanya orang yang salah. Arsen menatapku dengan senyum lembut. Dan sekarang kamu sudah bertemu orang yang benar. Aku menatapnya, tidak menjawab, tapi hatiku tahu, mungkin benar. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Tidak ada perasaan terburu-buru. Kami tetap fokus pada hidup masing-masing. Aku dengan perusahaanku, dia dengan bisnis konsultasinya. Tapi setiap sore, ada pesan singkat yang selalu datang di jam yang sama. Sudah makan? Jangan lupa istirahat. Kamu pantas tenang hari ini. Aku tersenyum setiap kali membacanya. Kedengarannya sederhana, tapi justru kesederhanaan itu yang membuatku percaya lagi. Cinta tidak perlu teriak. Cinta hanya perlu hadir, konsisten, dan tidak pergi ketika keadaan tidak sempurna. Sampai suatu sore, Arsen datang ke rumah dengan wajah serius. Aku sedang bermain dengan anakku di halaman. Ia membawa sesuatu, sebuah amplop coklat besar. Aku dapat tawaran proyek ke luar negeri, Kaira. 6 bulan. Aku terdiam, menatapnya. Hati kecilku terasa mencubit. Jadi kamu akan pergi? Tanyaku pelan. Kalau kamu izinkan. Aku menatap matanya, mencari kejujuran di sana. Dan kutemukan. Aku nggak mau menghalangi kamu, kataku akhirnya. Aku tahu ini penting. Ia mengangguk. Tapi aku janji, aku akan kembali. Aku nggak akan hilang seperti orang yang dulu ninggalin kamu. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Aku percaya. Ia meraih tanganku, mengecup punggungnya dengan lembut. Terima kasih sudah berani percaya lagi. Hari-hari setelah kepergiannya, aku sempat merasa hampa. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena rindu. Rindu yang sehat, bukan yang menyesakan seperti dulu. Kami tetap berhubungan setiap hari, saling mengirim kabar, saling mendoakan. Dan anehnya, meski berjauhan, aku merasa lebih dekat daripada sebelumnya. Suatu malam, saat video call, ia berkata, "Kaira, kamu tahu nggak, aku belajar satu hal dari kamu. Cinta sejati nggak butuh pengakuan besar, cukup kejujuran kecil setiap hari." Aku tersenyum. Dan aku belajar dari kamu, bahwa cinta bisa datang tanpa menyakitkan. 6 bulan kemudian, Arsen kembali. Ia datang ke kantorku membawa setangkai bunga matahari, bukan mawar. Katanya, bunga itu melambangkan keteguhan, seperti aku. Jadi, bolehkah kali ini aku tidak hanya menemanimu, tapi juga menjadi bagian dari hidupmu sepenuhnya? Katanya sambil tersenyum. Aku tertawa pelan. Kamu mau jadi ayah dari anak kecil yang kadang rewel dan suka rebut perhatian mamanya? Ia menatapku lembut. Kalau itu harga untuk bisa mencintai kalian berdua, aku mau bayar seumur hidup. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Tidak ada janji muluk, tidak ada air mata. Hanya keheningan yang penuh makna, tanda bahwa aku benar-benar siap membuka hati. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Cinta sejati bukan yang membuat kita bergantung, tapi yang membuat kita berani berjalan sendiri, meski tahu ada seseorang yang akan menunggu di ujung jalan. Aku menatap wajah anakku yang tertidur, lalu menatap langit. Aku tahu, Tuhan tidak pernah salah memberi jalan. Kadang kita harus hancur dulu agar bisa mengenal cinta yang benar. Dan malam itu, aku tahu, aku sudah menemukannya. Sudah 5 tahun sejak aku berdiri sendirian di ruang bersalin, menatap langit-langit rumah sakit dengan hati kosong. Waktu berjalan pelan, tapi setiap luka punya cara untuk sembuh. Satu napas, satu keputusan, satu hari dalam satu waktu. Dan kini, ketika aku berdiri di ambang pintu rumahku, aku sadar, rumah ini tidak lagi terasa sepi. Rumah yang dulu hanya berisi aku dan tangis bayi kini dipenuhi tawa kecil, aroma masakan, dan langkah kaki yang berlari ke sana kemari. Anakku, Aluna, kini berusia 5 tahun. Ceria, cerdas, dan penuh kasih. Ia punya mata yang sama denganku, tapi senyum yang mirip Arsen. Ya, Arsen. Pria yang datang bukan untuk menolongku, tapi untuk berjalan bersamaku. Setahun lalu,
Kami menikah. Tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Hanya sebuah upacara sederhana di taman belakang rumah, dengan Aluna memegang bunga matahari di tangannya. Aku masih ingat kata-kata Arsen waktu itu. Suaranya bergetar tapi tegas. Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun. Aku datang untuk mencintaimu dengan cara yang tidak pernah menyakitimu. Sejak hari itu, rumah ini berubah. Bukan karena bangunannya, tapi karena energi di dalamnya. Hangat, penuh cinta, dan jujur. Pagi-pagi selalu dimulai dengan suara Aluna. Mama, sarapan. Papa masak telur gosong lagi. Aku keluar kamar sambil tertawa, melihat Arsen berdiri di dapur dengan wajah bersalah. Setidaknya kali ini nggak sampai terbakar, katanya sambil mengangkat wajan. Aku menggeleng, menahan tawa. Untung kamu pintar di kantor, bukan di dapur. Kami tertawa, dan Aluna ikut tertawa tanpa tahu kenapa. Momen sederhana seperti ini dulu terasa mustahil bagiku. Aku pikir kebahagiaan cuma untuk orang lain, tapi ternyata Tuhan hanya menundanya sampai aku siap menerimanya. Siang itu, aku duduk di ruang kerja, memandangi meja penuh berkas proyek baru. Bisnis eventku kini sudah berkembang besar. Aku mempekerjakan banyak perempuan yang pernah mengalami kisah serupa denganku. Ditinggalkan, diremehkan, dipatahkan. Mereka bekerja dengan semangat yang sama, membangun kembali harga diri. Kami punya satu moto. Perempuan tidak butuh diselamatkan, hanya butuh kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia mampu. Setiap kali melihat mereka tertawa, bekerja dengan kepala tegak, aku merasa bangga. Bukan hanya pada mereka, tapi juga pada diriku yang dulu berani memulai semuanya dari nol. Sore itu, aku menjemput Aluna dari sekolah. Ia berlari menghampiriku dengan wajah penuh semangat, menggenggam secari kertas warna-warni. Mama, lihat, aku gambar keluarga kita, katanya bangga. Aku menatap gambar itu. Ada 3 orang, aku, dia, dan Arsen, digambar berdampingan di bawah matahari besar dengan tulisan, Rumah Bahagia. Hatiku meleleh. Gambar itu sederhana, tapi maknanya lebih dalam dari lukisan paling indah sekalipun. Aku berjongkok, memeluknya. Terima kasih, sayang. Mama sayang banget sama kamu. Ia tertawa kecil. Mama juga harus bilang sayang sama papa nanti. Aku tertawa. Nanti mama bilang, ya. Malamnya, setelah menidurkan Aluna, aku dan Arsen duduk di teras. Angin berhembus pelan, aroma bunga melati mengisi udara. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu tahu nggak, Kak Ai, aku kadang masih nggak percaya bisa lihat kamu tertawa selepas ini." Aku menatapnya lembut. Aku pun nggak percaya bisa bahagia begini tanpa rasa takut. Ia menggenggam tanganku. "Itu karena kamu berani melewati ketakutanmu dulu." Aku tersenyum, menatap langit. Dulu aku pikir rumah itu cuma bangunan. Tapi ternyata, rumah adalah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Arsen tersenyum kecil. "Kalau begitu, kamu rumahku juga." Kami terdiam. Tidak perlu banyak kata. Heningnya malam terasa menenangkan, bukan sepi. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan dari universitas tempat aku dulu kuliah. Mereka ingin aku memberi kuliah umum tentang perempuan dan ketahanan hidup. Aku berdiri di depan mahasiswa-mahasiswa muda, melihat wajah-wajah penuh semangat. Di atas podium, aku berbicara bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai seseorang yang berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Aku berkata, "Jangan takut kehilangan seseorang. Takutlah kehilangan dirimu sendiri. Karena kalau kamu bisa menemukan dirimu, dunia akan membukakan jalan baru yang tidak pernah kamu bayangkan." Ruangan hening, lalu riuh dengan tepuk tangan. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat Arsen dan Aluna berdiri di belakang. Arsen menatapku dengan senyum hangat, sementara Aluna melambai-lambaikan tangan kecilnya. Aku hampir meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang meluap-luap. Malam itu, di rumah, aku membuka buku harianku yang sudah lusuh. Halaman-halaman awal penuh dengan tangis, kemarahan, dan rasa kehilangan. Tapi halaman-halaman terakhir berisi syukur, tawa, dan kedamaian.
Aku menulis satu kalimat terakhir di sana. Rumahku dulu kosong karena aku terlalu sibuk membahagiakan orang lain. Kini rumahku penuh karena aku belajar mencintai diriku sendiri dulu. Aku menutup buku itu, menatap keluar jendela di mana bulan bersinar terang. Arsen sudah tertidur di sofa, sementara Aluna memeluk bonekanya erat. Aku berjalan ke arah mereka, menyelimuti tubuh Arsen, lalu mencium keningnya pelan. "Terima kasih sudah datang di waktu yang tepat," bisikku. Lalu aku menatap Aluna, membelai rambutnya, dan berbisik, "Dan terima kasih karena kamu alasan mama kuat." Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini benar-benar hidup. Tidak lagi sunyi, tidak lagi menyimpan luka, tapi penuh tawa dan kedamaian. Setiap sudutnya mengingatkanku bahwa aku pernah hancur, tapi juga pernah memilih untuk bangkit. Rumahku kini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Rumahku adalah simbol dari perjalanan panjang yang akhirnya berujung pada ketenangan. Dan setiap kali aku menatap cermin, aku melihat bukan korban, tapi pemenang. Aku, Kak Ira, perempuan yang dulu ditinggalkan saat melahirkan, kini berdiri dengan kepala tegak. Aku bukan hanya selamat. Aku tumbuh. Aku bahagia. Dan aku kembali pulang ke rumah yang akhirnya terisi. Kehidupan tidak berhenti hanya karena kita sudah bahagia. Aku pikir setelah semuanya berjalan baik, bisnis, keluarga, cinta, hidup akan tenang seterusnya. Tapi rupanya, kedamaian bukan berarti tanpa ujian. Ia hanya memberi jeda sebelum datang pelajaran baru. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan rapat besar di kantor pusat. KA Kreatif sedang menyiapkan proyek nasional yang akan menjadi langkah besar bagiku dan tim. Aku pulang dengan semangat tinggi, membayangkan makan malam bersama Arsen dan Aluna. Tapi sesampainya di rumah, aku melihat mobil ambulans di depan pagar. Jantungku langsung berdetak tak karuan. Langkahku gemetar, napasku tercekat. "Buka Ira," suara tetangga memanggil panik. "Pak Arsen, tadi tiba-tiba pingsan waktu main sama Aluna. Sekarang dibawa ke rumah sakit." Aku tidak ingat bagaimana aku masuk ke mobil. Semuanya seperti kabur. Suara sirine, lampu jalan, tangis Aluna. Yang aku tahu, detik itu dunia berhenti. Di rumah sakit, aku duduk di depan ruang ICU. Aroma antiseptik menusuk hidung. Suara mesin berdenyut di dalam ruangan membuat jantungku ikut bergetar. Aku memeluk Aluna yang tertidur di pangkuanku. Air mataku tak berhenti menetes. "Kenapa, Tuhan?" bisikku lirih. "Bukankah aku sudah cukup diuji dulu? Kenapa sekarang, saat aku baru benar-benar bahagia?" Aku menatap pintu kaca itu, berharap Arsen akan keluar dan berkata semuanya hanya salah paham. Tapi yang keluar adalah dokter, dengan wajah serius. "Buka Ira," katanya pelan. "Pak Arsen terkena serangan jantung ringan. Kondisinya stabil, tapi butuh waktu untuk pemulihan total. Mohon ia tidak stres dan banyak istirahat." Aku menutup wajahku dengan tangan. Antara lega dan takut. Aku hampir kehilangan seseorang lagi, dan kali ini, aku tidak yakin akan sanggup jika benar-benar terjadi. Beberapa hari kemudian, Arsen sadar. Aku duduk di sisi ranjang, menggenggam tangannya yang dingin. Ia tersenyum lemah. "Kamu masih cantik walau kurang tidur," katanya pelan. Aku tertawa di sela tangis. "Bodoh, siapa yang bisa tidur kalau kamu begini?" Ia menatapku, matanya masih redup tapi penuh ketenangan. "Aku nggak mau kamu khawatir, Kak Ai. Aku masih di sini." Aku menunduk, mencium tangannya. "Kali ini, aku yang akan jaga kamu." Sejak hari itu, aku menata ulang hidupku. Aku membagi waktu antara kerja dan rumah, menolak beberapa proyek besar, dan fokus merawat Arsen. Banyak orang bilang aku bodoh karena menurunkan ambisi, tapi aku tahu, tidak ada pencapaian yang sebanding dengan kehilangan orang yang kita cintai. Minggu demi minggu berlalu. Arsen perlahan membaik, tapi kesehatannya membuat kami lebih berhati-hati. Setiap pagi kami berjalan di taman belakang rumah. Aluna berlari di depan, tertawa kecil, sementara aku dan Arsen berjalan pelan sambil bergandengan tangan. "Kamu tahu, Kak Ai," katanya suatu pagi, "aku sempat berpikir Tuhan mau ambil aku waktu itu." Aku menatapnya tajam. "Jangan bilang begitu." Ia tersenyum.
Tapi aku sadar sesuatu. Selama ini, aku terlalu sibuk menjaga kamu, sampai lupa bahwa kamu juga kuat tanpa aku. Aku diam, lalu berkata, dan aku sadar, cinta bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski semuanya rapuh. Kami terdiam. Hanya suara burung dan tawa Aluna yang terdengar. Dan di antara semua kesunyian itu, aku tahu, cinta kami bukan lagi tentang ketakutan kehilangan, tapi tentang syukur karena masih bersama. Beberapa bulan kemudian, Arsen sudah cukup sehat untuk kembali bekerja, tapi dengan ritme yang lebih santai. Kami memutuskan pindah ke pinggiran kota, ke rumah yang lebih kecil tapi lebih tenang, dekat dengan sekolah Aluna dan taman yang ia sukai. Rumah baru itu sederhana, catnya putih, ada jendela besar di ruang tamu, dan aroma kayu yang menenangkan. Tapi disinilah aku merasa paling hidup. Setiap sore, kami duduk di teras, minum teh, sambil mendengarkan Aluna bercerita tentang sekolahnya. Tidak ada lagi ambisi besar, tidak ada lagi keinginan membuktikan diri. Yang ada hanyalah rasa syukur karena hari ini masih bisa bernapas bersama orang yang kucintai. Suatu malam, saat semua sudah tidur, aku duduk sendirian di ruang kerja. Aku membuka laptop dan membaca ulang artikel lama tentang diriku, Kaira Adhira, perempuan tangguh yang bangkit dari pengkhianatan. Dulu, aku bangga dengan sebutan itu. Sekarang, aku tersenyum kecil. Tangguh itu penting, tapi bahagia itu lebih penting. Dan bahagia bukan berarti tanpa luka. Bahagia adalah saat aku bisa menatap luka itu tanpa lagi merasa takut. Aku menulis di buku harianku lagi, halaman baru setelah sekian lama. Hidup akan terus menguji, bahkan setelah kita merasa selesai. Tapi kalau dulu aku bisa melewati badai, maka kini aku tahu, aku tidak perlu takut hujan. Aku menatap keluar jendela. Bulan bersinar lembut di langit, seakan ikut tersenyum. Mungkin semesta memang tidak pernah berhenti menguji, tapi kali ini aku tidak lagi merasa sendiri. Beberapa tahun kemudian, Aluna tumbuh menjadi gadis kecil yang penuh kasih, cerdas, dan berani. Ia sering ikut aku ke kantor, melihat bagaimana perempuan-perempuan di sana bekerja dengan kepala tegak. Kadang ia berkata, "Mama, aku mau kayak Mama nanti." Aku tersenyum. Jadi perempuan kuat. Ia menggeleng. Jadi perempuan bahagia. Dan aku tahu, mungkin itulah warisan terbaik yang bisa kuberikan padanya. Bukan harta, bukan nama besar, tapi pelajaran bahwa kebahagiaan adalah hasil dari keberanian untuk tidak menyerah. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap wajah Arsen di sampingku. Rambutnya sudah sedikit beruban, tapi senyum itu masih sama. Aku menggenggam tangannya, berbisik, "Terima kasih sudah jadi rumahku." Ia membuka mata setengah sadar dan menjawab pelan, "Dan terima kasih sudah jadi hidupku." Aku menutup mata, tersenyum. Dalam hati, aku berdoa, bukan untuk hidup tanpa ujian, tapi agar aku selalu punya kekuatan untuk melewati semuanya dengan cinta. Dan di detik itu, aku tahu, hidupku memang tidak sempurna. Tapi sempurna bukan berarti tanpa luka. Sempurna adalah ketika aku bisa tersenyum meski pernah hancur. Aku bukan lagi Kaira yang dulu menangis sendirian di ruang bersalin. Aku adalah Kaira yang kini tertawa di rumah penuh cinta, bersama keluarga kecilku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar damai. Dulu aku berpikir kebahagiaan hanya milik mereka yang tidak pernah disakiti. Ternyata, aku salah. Bahagia justru datang kepada mereka yang pernah jatuh, tapi memilih untuk berdiri lagi tanpa kehilangan hati. Hidup mengajarkanku banyak hal. Bahwa cinta bisa berubah, orang bisa pergi, tapi diri sendiri tidak boleh hilang. Bahwa memaafkan bukan tanda lemah, tapi bukti bahwa aku cukup kuat untuk melepaskan yang menyakitkan. Aku pernah dikhianati, ditinggalkan, diremehkan, tapi hari ini aku berdiri tegak, bukan untuk membalas, melainkan untuk bersyukur. Karena tanpa luka itu, aku takkan pernah tahu seberapa besar kemampuanku untuk mencintai diriku sendiri. Kini setiap kali aku menatap rumah kecilku, mendengar tawa Aluna, dan melihat Arsen menatapku dengan penuh kasih, aku tahu, aku sudah sampai di tujuan yang sebenarnya. Bukan rumah mewah, bukan nama besar, tapi hati yang tenang. Dan jika suatu hari hidup kembali mengujiku,
Aku tidak takut lagi. Karena aku tahu, aku pernah hancur. Dan berhasil menyusun ulang diriku menjadi lebih indah. Jangan takut kehilangan. Karena dari kehilanganlah kita belajar arti memiliki. Jangan takut gagal. Karena dari kegagalanlah kita belajar arti berjuang. Dan jangan takut sendiri. Karena kadang, kesendirianlah yang justru mempertemukan kita dengan versi terbaik dari diri kita sendiri.